Hai Teens, jumpa kembali dalam program TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Theodorus yang terdapat dalam buku renungan Teens for Christ. Tema kita hari ini adalah ibadah sosial, berdasarkan dari Yesaya 58 ayat 1 sampai ke 12. Bersama saya, Yosafat Satriavi Yudhistira. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas setiap anugerah-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Engkau dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami hendak datang ke hadirat-Mu untuk merenungkan sebagian dari sabda-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati kami supaya apa yang kami dengarkan itu juga bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teens, yang menjadi pusat permenungan kita hari ini terambil dari Yesaya 58 ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Teens, menurut kamu apa itu ibadah? Ada orang-orang yang menganggap bahwa ibadah adalah kegiatan rohani di gedung gereja yang isinya membaca Alkitab, mendengarkan khotbah, memuji dan menyembah Tuhan. Ada juga yang memaknai ibadah sebagai sebuah hal yang berkaitan dengan ritual dan kegiatan-kegiatan rohani, seperti berdoa, memberi persembahan, dan berpuasa yang dilakukan untuk memuliakan Tuhan dan menjalin relasi dengannya. Namun ibadah yang sejati itu bukan hanya dalam bentuk ritual dan bukan hanya dalam bentuk kegiatan rohani saja. Ibadah seharusnya juga dilakukan dalam bentuk sosial. Tidak hanya menjalin relasi dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama. Teens, umat Israel pada masa Nabi Yesaya juga menganggap ibadah hanya sebagai urusan ritual, hanya urusan rohani saja. Mereka menyembah Tuhan dan melakukan hukum-hukumnya. Mereka rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berpuasa dengan tujuan supaya Tuhan berkenan kepada mereka, atau lebih tepatnya supaya dilihat oleh Tuhan. Namun di sini Tuhan tidak menghendaki ibadah yang demikian. Mereka memang rajin berpuasa dan menyembah Tuhan, tetapi kehidupan sosial mereka buruk. Mereka memberikan persembahan, tetapi tidak peduli kepada orang-orang yang miskin dan lapar. Mereka berpuasa tetapi berkelahi dengan orang lain dan menindas mereka yang kesusahan. Karena itu Tuhan menegur mereka. Ibadah seharusnya berjalan seimbang antara ritual dan sosial. Berpuasa juga berarti peduli kepada yang lemah, memberi makan yang lapar, memberi pakaian kepada yang telanjang, memberi tumpangan kepada yang terlantar. Dengan demikian, terangmu akan merekah seperti fajar. Teens, ibadah yang dikehendaki Tuhan bukanlah hanya ibadah ritual, tetapi juga ibadah sosial. Bukan hanya kita membaca Alkitab, berdoa, berpuasa, dan memberi persembahan, melainkan juga peduli kepada sesama dan berbagi dengan orang yang membutuhkan. Ibadah ritual dan sosial harus berjalan dengan seimbang. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami menjalankan kehidupan kami terkhusus dalam sebuah ibadah ya Bapa. Biarlah ibadah-ibadah yang kami jalani bukan hanya sebatas ibadah ritual, tetapi juga bagaimana kami melakukan ibadah itu dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam laku, wujud nyata, tindakan kami ya Bapa. Biarlah Engkau yang terus menolong kami, biarlah kami juga memiliki hati yang penuh kasih, supaya ibadah yang sejati itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sahabat-sahabat kita. Tuhan Yesus memberkati.